Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu mau Firma pimpin doa teman-temannya ya? Ya, Bu. Duduk siap. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, oke. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Ada yang nggak berangkat hari ini? Nihil semua ya, coba Ibu hitung. Oke, bagus ya kelas ini semuanya masuk. Alhamdulillah. Nah, tadi sebelum pelajaran Ibu, pelajaran apa Puja? Pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Pusing nggak sih? Pusing. Pusing ya? Easy, Bu. Kalau pusing, kita ice breaking dulu supaya nggak pusing. Ayo semuanya berdiri ya. Ya, Bu. Semuanya ikutin gerakan yang ada di layar ya. Ya, Bu. Jangan ada malu-malu jogetnya. Oke, ya mulai. Joget, kok. Ayo semangat. Ayo semangat. Lanjut ya. Gimana perasaannya? Sudah agak hilang stresnya habis pelajaran sebelumnya? Oke, kita kembali ke laptop. Ya, topiknya pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah apa aja, Bobo? Baca, Bobo. Membangun sikap disiplin agar datang tepat waktu ke sekolah. Iya. Datang tepat waktu artinya apa, Bobo? On time plus tidak terlambat. Tidak terlambat. Tadi pagi kayaknya Bowo terlambat ya. Aduh, Bowo. Oke, kita lanjut ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini yang pertama adalah
peserta didik mampu menentukan macam-macam sikap disiplin di sekolah. Ayo, siapa aja yang tahu sikap disiplin di sekolah? Nanti kita bahas ya. Yang kedua, oh belum. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab tidak datang tepat waktu ke sekolah. Yang ketiga, peserta didik mampu menata langkah-langkah agar tepat waktu datang ke sekolah. Nah, setelah ini Bowo harus tahu nih caranya gimana biar nggak datang telat lagi ke sekolah ya. Bukan cuma Bowo, Sandi juga, oke? Iya, Bu. Yang keempat adalah peserta didik mampu mengembangkan sikap disiplin agar hidupnya lebih bahagia. Nah, udah paham tujuannya ya? Kalian pahami tujuannya adalah ini. Selanjutnya, langkah-langkah yang akan kita lalui hari ini. Kegiatannya maksudnya apa aja? Jadi kita udah ice breaking ya kan. Nanti ini sebelum memulai nanti ibu ada video, nanti ibu putar, nanti kalian tonton secara bersama-sama. Kalian nanti bisa ngasih kesimpulan. Kemudian yang kedua nanti ada materi dari ibu, nanti ibu sampaikan ke kalian. Juga kalian boleh bertanya, boleh menyanggah ataupun apa ya. Kemudian nanti ada video lagi, pokoknya banyak video. Selanjutnya nanti terakhir adalah kesimpulan ya. Terus peraturannya pada kegiatan hari ini ada beberapa yang harus kalian patuhi. Yang pertama, tidak boleh main handphone. Siapa yang masih pegang HP? HP-nya boleh disimpan dulu ya. Ya, disimpan di silent, disimpan. Jangan ditaruh di atas meja. Kemudian yang kedua, tidak boleh ngobrol. Yang ketiga, kalau mau ke toilet silakan angkat tangan. Setelah itu izin baru boleh keluar. Ya, terus tidak boleh makan di dalam kelas. Siapa yang punya makanan disimpan dulu di dalam tas ya. Boleh makan tapi harus bagi-bagi satu kelas, mau nggak? Nggak cukup juga makanannya kan, jadi disimpan dulu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke materi disiplin. Robi, apa yang Robi ketahui tentang disiplin? Tidak pernah telat, Bu. Tidak pernah telat. Oke. Firman, apa Firman? Disiplin itu selalu on time, Bu. On time. Ada lagi yang punya pendapat? Bima nggak Bima? Selalu tepat waktu, Bu. Kalau tepat waktu. Kita lihat ya. Apa itu disiplin? Disiplin adalah sikap menghormati, menghargai dan tunduk pada peraturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan apabila kewajiban dan wewenang yang dilimpahkan itu dilanggar, maka sanksi tidak dapat dielakkan. Tadi pagi, selain Bowo siapa yang terlambat? Ini kayaknya si Fauzan telat juga ya tadi pagi ya? Iya, Bu. Iya. Fauzan diapain sama Gumtik kan disuruh ngapa? Disuruh bersihin sampah. Disuruh bersihin sampah yang ada di depan. Iya. Iya, tuh itu sanksinya. Karena si Fauzan sama Bowo datangnya telat, jadi disuruh ngambilin sampah. Gitu. Jadi kalau nggak mau ngambilin sampah jangan terlambat, harus disiplin. Lanjut ya. Nah, ada contoh sikap disiplin di sekolah. Selain terlambat, apa yang kalian tahu contoh disiplin di sekolah? Siapa yang mau jawab? Puja. Ya Bu, Contoh sikap disiplin di sekolah apa Puja? mengikuti upacara saat hari Senin Bu. Mengikuti upacara. Oke, kita lihat ya. Ada Ya, Bu. beberapa contoh sikap disiplin. Ini tidak Ibu sebutkan semua, hanya beberapa. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu atau tidak terlambat lagi. Ya, jangan seperti Bowo dan Fauzan. nggak boleh ditiru ya, datang terlambat ya. Iya, Bu. Selanjutnya, memakai seragam sesuai ketentuan. Firman tuh bajunya suka dikeluarin. Ya Firman ya, Ya, Bu. jangan dikeluarin lagi. Harus sesuai ketentuan. Jadi baju dimasukkan, terus dasi dipakai, oke? Selanjutnya menaati peraturan sekolah ada banyak. Kemarin Ibu sudah bagikan di kelas-kelas masing-masing itu tata tertib yang harus dipatuhi. Ditempel nggak di kelas? Nah itu harus dibaca dan dipatuhi. Jangan cuma ditempel saja. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Puja, Ibu mau tanya di kelas ini yang suka telat mengumpulkan tugas siapa?
Bima, Bu. Bima. Bima kenapa? Lupa Bu. Lupa. Bima banyak main ya kalau sekolah ya, pulang sekolah ya. Tugas harus dikerjakan ya. Iya, Bu. Harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu nanti dimarah sama guru. Mata pelajarannya. Selanjutnya belajar dengan tekun. Bukan hanya belajar di sekolah, tapi malam itu harusnya diulas kembali pelajaran yang telah didapat di sekolah itu di malamnya dibaca-baca kembali. Supaya apa? Supaya lebih paham lagi. Selanjutnya ada mengikuti upacara dengan hikmat. Tuh tadi kayak bener ya katanya si Puja. Itu salah satu contoh sikap disiplin di sekolah adalah mengikuti upacara. Hari Senin kalau di sekolah kita ada apel ya. Iya, Bu. Jadi, hari Senin upacara, hari lainnya kita apel. Jangan lupa. Jadi kalau pagi itu nggak perlu lah gurunya keliling, ayo apel, ayo upacara, nggak boleh, harus punya kesadaran diri Sendiri. Selanjutnya menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Jadi harus saling menghormati. Jangan cuma satu kelas ini, sama adik kelas, sama kakak kelas kalian harus saling menghormati dan menghargai. Ya. Selanjutnya membersihkan ruang kelas sesuai jadwal piket yang telah dibuat. Ini kelas ini luar biasa ya, kelasnya rapi, bersih, tidak seperti kelas sebelah yang agak-agak kotor gitu. Di sini cung jempol banget buat kalian yang Yeay. Selanjutnya apa lagi nih? Membayar iuran kas sesuai kesepakatan bersama. Siapa yang suka nggak bayar uang kas? Bendaharanya siapa? Elvi ya? Siapa Vi yang suka nggak bayar uang kas Vi? Kita Bu, nggak pernah Gita. bayar. Gita kenapa Gita? Nggak punya uang. Nggak punya uang tapi kemarin ibu lihat kita ini makan di kantin ya, banyak jajannya. Jadi jangan bohong ya, kalau punya uang, kalau uang kas harus dibayar sesuai kesepakatan. Itu tadi kan kembali lagi ke kalian. Kalaupun di akhir ujung semester nggak habis uangnya, nanti kan bisa jalan-jalan ya kan? Selanjutnya, apabila tidak masuk sekolah, berikan surat izin dan jelaskan alasannya dengan jujur. Ada yang suka nggak ngirim surat? Bawa lagi. Jangan gitu ya, bawa ya. Selanjutnya, antri ketika membeli makanan atau jajan di sekolah. Kantin kita kan ada beberapa, tapi siswa kita banyak. Jadi kalau beli antri, jangan mentang-mentang kakak kelas, adik kelasnya ditindas. Datangnya udah terakhiran, minta duluan yang gitu ya. Harus antri, budayakan antri. Itu adalah salah satu contoh sikap disiplin juga di sekolah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, penyebab terlambat. Apa sih penyebab terlambat? Ibu mau tanya sama yang sering telat dulu. Fauzan, apa Jan? Kenapa Fauzan kalau telat itu alasannya apa? Kesiangan Bu. Kesiangan. Kalau bawa apa bawa? Sama aja Bu dengan Laujan. Kesiangan juga. Kalau si ini Enggal apa? Pecah ban, Kemarin Bu. telat kan Enggal? Yang kapan Bu? Kemarin hari Senin. Iya, ketemu ibu di depan. Senin kemarin ini. Iya, itu kan suka pura-pura lupa sih. Jangan pura-pura lupa karena ibu punya catatannya Enggal. Ya kan hari Senin terlambatnya kenapa? Pecah ban Bu. Pecah ban. Iya Bu. Kalau sekali, 2 kali terlambat karena pecah ban, percaya ya. Tapi kalau sudah setiap hari alasannya pecah ban itu tidak mungkin. Ya, jadi kalau cari alasan yang masuk akal, jangan ngakal-ngakalin gurunya, ya. Karena gurunya itu udah duluan melalui fase yang kalian lewati sekarang. Oke, lanjut kita lihat. Nah, nomor 1 cocok dengan Fauzan dan bangunnya kesiangan. Selanjutnya apa lagi nih? Masalah keluarga. Ada nggak? Nggak ada ya. Kayaknya siswa ibu kalau terlambat itu cuma karena kesiangan, tidurnya karena malam, pecah ban gitu. Bukan karena nggak boleh sekolah sama orang tuanya, nggak ada kan? Nggak ada. Sini mah semua boleh sekolah sama orang tuanya. Lanjut. Kesulitan dalam akses menuju ke sekolah. Siapa yang rumahnya paling jauh di sini? Aku Bu. Di mana Firman? Menggala Bu. Di Menggala. Tapi jalannya bagus. Jelek Bu.
jelek. Tapi Firman nggak pernah telat ya kayaknya. Iya, Bu. Karena apa? Karena Firman itu niat dari dalam hatinya untuk berangkat tepat waktu sampai sekolah tidak terlambat, gitu ya. Jangan kayak Bowo. Bowo rumahnya cuma di Margomulyo, tapi terlambat. Karena apa? Karena niatnya kurang. Untuk ke sekolahnya ya Bowo, diperbaiki ya Bowo ya. Yang keempat, keluyuran. Keluyuran ini gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Keluyuran ini berangkatnya jam 6 lewat, jam setengah 7 lah ya. Rumahnya deket, tapi nggak langsung ke sekolah, mampir dulu di warung, nongkrong dulu. Nah itu keluyuran dulu sebelum sampai sekolah. Jadinya apa? Terlambat. Jangan ya. Jangan seperti itu. Bawa keluyuran apa emang kesiangan? Kesiangan ya. Yang kelima, malas ke sekolah. Emang dasarnya males. Siapa nih? Nggak ada ya di kelas ini ya. Mudah-mudahan ya. Kita, masih ada lagi. Kurang disiplin menyiapkan perlengkapan sekolah. Gimana kalau nyiapin perlengkapan sekolah? Pagi atau malamnya? Malam, Bu. Malam. Siapa yang pagi-pagi? Siapa? Kalau nyiapin alatnya pagi-pagi. Kenapa? Ya karena bangunnya pagi. Karena bangunnya pagi. Kenapa tidak dari malam? Nggak apa-apa. Harusnya kita kalau mau sekolah itu persiapkan alat-alatnya dari malam hari. hari supaya apa? Paginya itu kita sudah tenang, tinggal mandi, sarapan, berangkat sekolah gitu ya. Kalau siapinnya pagi-pagi, nanti kalau ada tugas gimana? Bisa-bisa kelabakan sampai sekolah, harusnya apel, tinggal baris. Ini lagi ngerjain tugas gitu ya. Jadi jangan sampai mengganggu aktivitas pagi-pagi nanti di sekolah. Jadi harus disiapin dari malam ya. Iya, Bu. Lanjut. Nah, ini apa nih? Akibat datang terlambat ke sekolah. Yang pertama, apa? Hukum. Apa contoh hukumannya? Yang tadi pagi Zan? Ngambilin sampah. Ya Allah. Ke sekolah itu niatnya disekolahin sama orang tua, tapi nyampe sekolah dihukum dulu gara-gara terlambat. Harusnya langsung belajar, ini malah dihukum dulu, kan gak enak ya. Harusnya dari rumah udah wangi, disuruh ngambil sampah jadi bau deh, keringetan ya. Yang kedua, tertinggal pelajaran. Biasanya 1 jam pelajaran pertama dihukum dulu kan. Jadi ketinggalan pelajaran itu yang rugi siapa? Kita sendiri. Makanya jangan sampai terlambat. 3, tingkat konsentrasi mengurang. Kalau udah capek ngambilin sampah, jadi nggak konsen lagi mau belajar ya. Terus selanjutnya sekolah menjadi kurang percaya diri gitu kan, karena namanya tadi kayak Bowo sering disebut-sebut Bowo telat. Nanti nggak percaya diri lagi mau ke sekolah. Apa Bowo udah nggak percaya diri lagi? Masih percaya diri ya Bowo ya? Oke, lanjut. Apa nih selanjutnya? Tingkat kedisiplinan menurun. Karena terlambat tadi datang tepat waktu adalah bagian dari disiplin. Jadi kalau nggak datang tepat waktu berarti disiplinnya berkurang. Ibu nggak mau nih anak-anak ibu di sini punya disiplin yang rendah. Ibu maunya semuanya disiplinnya tinggi ya. Kemudian nilainya rendah. Kok bisa? Karena tertinggal pelajaran. Karena tertinggal pelajaran jadi nilainya rendah. Harusnya saat guru menerangkan kalian bisa paham, tapi saat itu kalian tidak ada di kelas, jadi nggak bisa paham. Tahu-tahu udah loncat ke materi selanjutnya, jadi kan nggak ngerti ya. Terus tidak naik kelas, bisa jadi gara-gara terlambat terus, jadi nggak naik kelas. Nanti poinnya numpuk ya. Selanjutnya hubungan dengan guru terganggu. Biasanya guru kan sebel ya sama anak-anak yang sering nggak masuk pelajarannya kan? Nah itu, jadi hubungan kalian nanti terganggu. Jadi gurunya males deh sama kalian. Gimana mau nyampein materi kalau lihat mukanya aja udah males, ya kan? Bowo ya, jangan gitu ya Bowo ya. Hubungan dengan teman sekelas terganggu juga.
Kemudian orang tua akan dipanggil ke sekolah. Siapa yang orang tuanya udah pernah dipanggil? Bowo. Udah berapa kali, Wo? 2 kali, Bu. 2 kali? Iya, Bu. Karena apa? Terlambat semua? Iya, Bu. Iya, kamu harus berubah ya, Bowo ya, untuk jadi lebih baik ya. Iya, Bu. Jangan begitu terus. Lanjut, bisa saja dikeluarkan dari sekolah. Bowo nanti kalau orang tuanya udah 3 kali, bahaya ya, Bowo ya. Ibu nggak macem kok, Bowo. Ibu pengennya Bowo berubah ya. Kalau ini ibu inginnya Bowo berubah, ibu bukan mau ngeluarin Bowo. Jangan nangis ya. Lanjut, apa ini? Manfaat datang tepat waktu. Yang pertama coba Bima baca Bima yang pertama. Itu, Bu. Iya. Bima Terlatih fokus ya, disiplin. Bima ya. Terlatih disiplin, Terlatih Bu. disiplin. Manfaat datang tepat waktu. Salah satunya yang pertama adalah terlatih untuk disiplin. Ya. Selanjutnya tidak dihukum. Selanjutnya lebih siap untuk mengikuti pelajaran. Kenapa lebih siap? Ya karena tadi nggak buru-buru, nyampe sekolah masih santai dulu, terus apel, terus nunggu gurunya gitu. Bukan kalian yang ditunggu gurunya di kelas. Kalau buru-buru kan nggak siap ngikutin pelajaran. Ketika ditanya mana tugas kemarin, aduh Bu ketinggalan, karena nyiapinnya juga baru tadi pagi gitu ya. Jadi harus disiplin, harus tertata hidupnya biar lebih siap untuk mengikuti pelajaran. Selanjutnya hasil belajar meningkat. Gimana? Kok bisa meningkat, Khalil? Bisa diceritain nggak? Karena Apa yang keras, Khalil? karena bisa menyelesaikan tugas semua, Bu. Oh, bisa menyelesaikan tugas semua. Selain itu juga kalau gurunya menjelaskan materi, kalian ada di kelas ya, bukannya dihukum di depan suruh ngambilin sampah. Jadi kalian paham ya apa yang dijelasin gurunya di kelas gitu. Terus selanjutnya hubungan dengan guru lebih baik. Biasanya kan guru kalau sama anak yang rajin kan nggak kayak yang terlambat terus, gitu sebel. Bawa banyak nggak disebelin guru, Wo? Banyak, Bu. Banyak kan? Coba kalau Bawa berubah jadi rajin, pasti banyak guru yang sayang sama Bawa dan nggak sebel gitu sama si Bawa ya. Selanjutnya apa nih? Hubungan dengan teman sekelas lebih baik. Biasanya Wo, kalau ada yang terlambat satu di kelas, yang lainnya kena juga dan pengen bawa mana, bohong. Jadi kena marah juga. Jadi kalau gitu kan bisa teman sebel ya sama bawa ya. Tapi kalau bawa rajin, kan semuanya nggak jadi kena marah juga sama guru. Jadi sama-sama senang ya. Kemudian terbentuk pada jiwa agar selalu datang tepat waktu. Tuh kalau dibiasain berangkat nggak telat, nanti lama-lama kalau telat juga ngerasanya aneh sendiri. Jadi di dalam diri kita terbentuk kita nih pengennya datang tepat waktu terus gitu. Kalau terlambat, aduh udah kesiangan nih kayak gitu. Jadi nggak enak gitu. Jadi kita udah terbiasa nanti jadi datang tepat waktu. Kemudian rasa aman dan terhindar dari kecelakaan. Kalau terlambat, kalau kesiangan kan buru-buru ya Fauzan ya. Iya, pasti naik motor ngebut. Orang takutnya di jalan ada apa-apa. Tapi kalau berangkatnya pagi kan bisa santai. Nah, jadi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan insya Allah. Gitu ya. Selanjutnya solusi supaya datang tepat waktu. Ada yang bisa kasih solusi? Bangun lebih awal. Bangun lebih awal, bener ya, coba. Yang lain selain Robi apa? Siapa lagi? Terlalu malam. Jangan tidur terlalu malam. Tuh Fauzan sebenarnya tahu. Fauzan sebenarnya kalau bangunnya kesiangan tuh karena tidurnya malam nggak? Iya, Bu. Iya kan? Berarti sebenarnya Fauzan ini tahu gitu loh. Penyebabnya apa, dampaknya apa, tapi kok belum berubah. Tapi semoga abis ini berubah ya Fauzan ya. Oke. Nah, ini dia. Solusi supaya bisa datang tepat waktu yang pertama adalah niat. Niat dari dalam hati Bowo. Ya. Ya Bowo ya. Jadi niat dari dalam hati itu harus berubah. Oh, besok sekolah masuk jam 7. Rumah saya perjalanannya 15 menit. Berarti paling tidak jam 7.45 saya udah harus berangkat. Kalau tidak ingin terburu-buru berarti
jam 6.30 saya harus sudah berangkat. Ya. Jadi diniatin kalau malamnya niat kita bangun pagi, berangkat pagi, itu insya Allah paginya bisa bangun pagi dan berangkat pagi. Yang kedua, jangan begadang. Benar ya Fauzan ya? Iya. Jangan begadang. Fauzan kalau begadang kemana sih? Di rumah tapi mainan game. Oh, main game di HP ya? Iya. Kalau Bima? Suka begadang nggak Bima? Enggak, Bu. Nggak suka ya? Iya, Bu. Bima tidurnya jam berapa? Jam 9, Bu. Jam 9 udah tidur? Iya, Bu. Nggak belajar dulu? Enggak, Bu. Hah? Kalau sakit belajar dulu nggak kalau malam? Belajar, Bu. Belajar, habis belajar? Baru tidur. Tidur. Nggak main game kayak Fauzan? Enggak, Bu. Nggak ya? Nggak suka game online? Enggak suka, Bu. Nggak suka. Lebih baik belajar ya Sandi ya? Sandi bisa dicontoh ya? Iya. Jangan kayak si Bowo nih main game sama si Fauzan. Coba niatnya dibenerin lagi ya. Iya, Bu. Selanjutnya adalah biasakan bangun lebih awal. Bangun lebih awal, yang suka kesiangan ya, tolong bangunnya lebih awal Fauzan supaya tidak kesiangan. Bowo juga, Bowo jangan sampai orang tuanya dipanggil lagi. Kasihan orang tuanya harus bekerja. Kok ini malah datang ke sekolah kan mengganggu pekerjaan atau aktivitas orang tuanya ya. Lanjut, solusi yang keempat adalah melakukan persiapan lebih awal. Nah itu tadi, yang suka nyiapinnya pagi-pagi buat sekolah harus disiapin dari malam biar kalau pagi tidak buru-buru. Kalaupun agak-agak kesiangan, kadang-kadang kan manusia ya suka agak-agak kesiangan, tapi kalau malamnya sudah kita siapkan, pagi-pagi akan lebih apa ya, ringan lah, nggak gerasa gerusuk gitu. Bahasanya apa bahasa gerasa gerusuk gitu? Ngerti ya, terburu-buru gitu. Jadi kalau udah dari malam ya tinggal mandi, makan, walaupun agak-agak kesiangan ya masih bisa lah gitu kan, nggak telat. Yang kelima, buat alarm. Siapa yang pakai alarm? Pakai alarm ya. Pakai alarm semua ya, punya HP ya. Di HP ada alarm. Jadi yang punya HP bagus, HP itu digunakan supaya tidak bangun kesiangan. Lanjut, memilih rute yang baik. Nah, kayak si Firman kan rumahnya jauh ya Firman ya. Iya, Bu. Kalau jalannya jelek, coba cari yang jalannya agak bagus. Ada nggak? Ada, Bu. Ada, ya Muter, cari. Bu. Muter ya? Iya. Nah, kalau muter tambah jauh dong. Iya, Bu. Ya pokoknya Firman yang tahu deh jalannya mana yang lebih efektif dan efisien ya Firman ya. Iya, Bu. Lanjut, meminta bantuan orang terdekat. Maksudnya apa? Ya minta tolong bangunin lah kalau bangunnya kesiangan ya kan, orang tua. Tapi biasanya Fauzan dibangunin nggak sama orang tuanya? Dibangunin, Bu. Oh dibangunin, tapi susah bangun, tidur lagi ya? Iya. Oh, jangan gitu lagi ya Fauzan ya. Yang kedelapan, pahami peraturan khusus peserta didik. Nah tadi yang ibu bilang tata tertib yang udah ditempel itu dibaca, dipahami dan dilaksanakan. Oke, paham? Lanjut, yang kesembilan, pandai mengatur waktu. Harus pintar-pintar ngatur waktu. Kapan harus tidur, kapan harus sekolah, kapan harus bermain, kapan harus main game. Ya, jangan sepanjang hari kita cuma main game aja mentang-mentang hari Minggu. Jangan seperti itu, ya. Iya. Oh, tadi yang ke-10 apa? Gunakan kendaraan atau berlari. Ya kalau sekolahannya jauh kayak si Firman ya naik kendaraan. Tapi kalau cuma deket kayak si Sandi ya lari lah tadi kalau udah telat ya. Iya, Bu. Bowo kan agak jauh rumahnya, jangan lari ya, wah capek sampai sekolahan capek, keringetan, nanti semuanya terganggu lagi. Bawa apa ini? Baunya si Bowo gara-gara lari-lari dari mulia asli kan gak lucu ya. Nah lanjut, ini siapa? B.J. Habibie. Namanya siapa? Baharudin Yusuf Habibie. Banyak ya gelarnya ya, luar biasa Bapak yang satu ini. Iya, kita gampang sebutnya aja Bapak Habibie ya. Kalau kita sebutin gelarnya panjang sekali. Nah, beliau ini adalah Presiden RI ke-3. Kemudian beliau juga masuk ke dalam 10 besar tokoh paling jenius di dunia. Wow.
IQ-nya itu 200, di atasnya Albert Einstein yang mencatatkan dirinya IQ-nya itu 190 sampai 160 sampai 190. Di atasnya Albert Einstein. Apa yang yang di karya fenomenalnya yaitu pesawat terbang yang membuatnya dikenal dunia. Ya, dia juga penemu teori pesawat terbang. Nanti kalian baca-baca ya, apa sih maksudnya? Biar kalian lebih paham lagi. Nah, sebelum itu Ibu ingin menampilkan video dulu dari Bapak Habibie ini yang bisa kalian jadikan motivasi mungkin. Ibu sebentar ya. Ya dulu. Ada pesan singkat dari Bapak Habibie buat kalian semua. Saya tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Abi, kok itu bisa begitu? Minta-minta apa itu? Saya minta-minta sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya bilang. Itu motivasi. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sistem antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi, masalah yang halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu apa yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberi kehidupan kepada sekitar. Oke. Ada yang bisa menceritakan kembali tadi yang dibilang sama Pak Habibie apa? Ayo, Firman, apa Firman? Intinya tadi apa sih yang Firman tangkap? Tadi intinya itu di situ saya lihat IQ yang tinggi itu tidak jadi patokan, Bu. Tapi disiplin dan niat, Bu, yang jadi patokan. Ya bagus, benar sekali ya. Ada lagi yang punya pendapat atau mau ngutip kata-kata apa dari situ tadi? Elvi. Iya, Elvi. Itu menurut saya yang saya lihat itu harus memiliki disiplin. Tidak tentu kalau punya IQ tinggi itu bisa kayak Bisa sukses, Iya. tapi harus disiplin gitu ya. Oke, bener banget ya. Jadi disiplin itu dalam kehidupan sehari-hari adalah sangat penting. Nih, ada kata-kata mutiaranya. Jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Ya, oke, cukup videonya. Ini ada video satu lagi yang bisa memotivasi kalian juga. Kita tonton lagi ya. Baik. Ada Dengar sebuah kalau bahasa nonton? berbunyi Oh change iya, yourself, ulangi. change your future, yang artinya Ya, kita tonton bareng-bareng ya. ada sebuah peribahasa yang berbunyi change yourself, change your future, yang artinya ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi.
Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal. Namun, kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again but expecting a different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Bowo kalau mau ranking 1, Bowo harus berangkatnya tepat waktu ya Bowo ya, jangan terlambat terus ya Bowo ya. Siapa yang bisa ngasih pendapat atau kesimpulan dari video tadi? Sandi? Jadi yang saya dapat kesimpulannya, jika kita ingin menghasilkan hasil yang lebih maksimal, maka kita tidak boleh mengikuti jalan yang sebelumnya kita lakukan, tapi harus merubah jadi lebih baik. Iya. Benar sekali ya. Fauzan ada pendapat? Harus merubah sikap jadi yang lebih baik. Harus merubah sikap menjadi lebih baik. Oke. Kita kembali ke sini. Itu, nggak bisa. Nah, juga ya. Jadi kesimpulannya, pada pagi hari ini kesimpulan dari kegiatan kita adalah bisa kita baca, bagi peserta didik, sikap disiplin sangat penting untuk kesiapan belajar di sekolah. Ya, dengan memiliki sikap disiplin, maka kalian akan datang tepat waktu ke sekolah, akan siap menghadapi pelajaran dan menggapai prestasi yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Ya. Lalu, nah ini tadi kata-kata dari video yang terakhir. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik agar masa depan kita ikut berubah menjadi lebih baik. Bahasa Inggrisnya, change ourselves so we can change our future. Ya, jadi ubah diri kita supaya masa depan kita juga berubah menjadi yang lebih baik. Tapi ya, bukan berarti habis ini bawa mentang-mentang dari tadi sama Bu Vio disebut terus. Udahlah besok terlambat lagi, enggak, jangan kayak gitu ya Bawa ya. Bawa harus termotivasi menjadi lebih baik. Oke, kalau begitu ada yang mau bertanya? Dari yang sudah kita lalui hari ini, kita sudah ada di penghujung kegiatan. Ada? Nggak ada? Udah jelas semua ya? Udah jelas semua. Keras banget tepuk tangannya tuh. Sebelum kita akhiri kegiatan, ini Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti yang harus kalian isi, cuma sedikit kok pertanyaannya, nggak banyak ya. Nanti isi dengan sebaik-baiknya, oke? Nih, Ibu bagikan. Boleh? Sana. Bagikan ya ke teman-temannya ya. Satu orang satu. Sana. Waktunya 5 menit.
Oke, boleh dikumpul. Boleh dikumpul ke depan lagi. Santai. 100 ya gitu. 100. Udah ya. Sini. Ibu tanya lagi nih, sekali lagi ada yang mau bertanya? Apa sudah jelas? Jelas ya. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita, mari kita sama-sama berdoa. Firman, dipimpin lagi ya teman-temannya untuk berdoa ya. Ya, Bu. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.